Selamat pagi dan shalom. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 16 Juni 2022. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menyertai sepanjang malam hari ini. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan yang Engkau berikan. Dan pada pagi hari ini juga kami akan membaca bahkan merenungkan akan firman-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau urapi dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami tentang firman yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Ini doa dan permohonan kami, Bapa, ampuni segala dosa kami. Terima kami memohon dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini renungan kita terambil dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi demikian, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan hukum Taurat, tidaklah dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tema kita pagi ini yaitu orang Kristen, atau dalam bahasa Toraya Tosarani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita melihat seorang mengenakan kalung salib, dengan cepat kita akan katakan bahwa ia adalah orang Kristen. Banyak tanda lain yang dapat menunjukkan seorang adalah Kristen. Misalnya ke gereja sambil membawa Alkitab, rajin menyanyikan lagu rohani, dan lain-lain. Namun, adakah tanda-tanda itu cukup untuk menunjukkan seorang sungguh-sungguh orang percaya atau Kristen sejati? Dalam bacaan kita, Paulus mencoba memberikan paradigma yang baru kepada orang Yahudi tentang identitas yang melekat pada diri mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah. Menguraikan tentang tuntutan orang Yahudi atas hak istimewa sebagai umat pilihan Allah. Paulus mengecam mereka dengan membandingkan pemahaman mereka tentang hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah dengan perilaku hidup mereka yang sangat tidak sesuai. Bagi mereka, melakukan hukum Taurat adalah yang paling penting bagi mereka. Sunat merupakan tanda yang paling utama sebagai identitas bangsa pilihan. Hal inilah yang ditekankan Paulus, bahwa melakukan hukum Taurat maupun sunat termasuk upacara keagamaan tidak dapat menjamin bahwa kita taat kepada Allah. Bagi Paulus, bukanlah tanda pada tubuh yang penting, melainkan perubahan hati. Simbol-simbol memang dibutuhkan untuk menjadi representasi kehadiran Allah, tetapi simbol yang digunakan tanpa perubahan hati hanya akan menjadi perhiasan belaka. Karena itu, iman percaya kita hendaknya kita nyatakan dalam kata dan perbuatan sesuai kehendak Allah. Dalam Yakobus 2 ayat 26 ditegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin, firman Tuhan. Demikian yang boleh kita dengarkan renungan pada pagi hari ini, dan sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam anak Yesus Kristus, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, di mana pagi ini kami boleh merenungkan bagaimana kami menjadi orang Kristen yang selalu taat kepadamu. Bapa dalam kerajaan surga, tuntun kehidupan kami sehingga firman ini boleh tersebarkan ke seluruh dunia. Bapa dalam kerajaan surga, pagi ini kami juga berdoa buat kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati dan memperlengkapi kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami. Tuhan jauhkan segala mara bahaya yang dapat mengganggu segala aktivitas kami, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas dalam pekerjaan kami masing-masing dengan baik dan selalu bersyukur atas Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, terima kami yang bermohon di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian yang boleh dapat kami sampaikan renungan Toraya edisi Kamis 16 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.